Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surah Thaha ayat 24 sampai dengan 36. Ayat yang ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tafsir ayat 24, setelah mengirimkan wahyu kepada Musa dan menetapkan kenabiannya serta memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya yang mencengangkan pandangan, Allah mengutusnya ke Fir'aun, raja Mesir. Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya keras kepala dan melampaui batas dalam kekufuran, kemaksiatan, dan kecongkakan di bumi serta tindakan kediktatoran terhadap kaum yang lemah. Bahkan sampai mengklaim sifat rububiyah dan uluhiyah. Semoga Allah memburukkan kondisinya. Artinya tindakannya yang melampaui batas menjadi penyebab kebinasaannya. Akan tetapi termasuk cermin rahmat Allah, hikmah dan keadilannya, dia tidak menyiksa siapapun kecuali setelah tegaknya hujah kepada mereka melalui pengiriman para rasul. Ayat 25, Qala rabbi shrah li sadri. Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku. Tafsir ayat yang ke-25. Saat itulah Musa mengetahui bahwa dia telah mengemban beban yang sangat berat sekali. Diutus ke penguasa yang bertangan besi, lagi keras kepala ini, yang tidak mempunyai tandingan di Mesir. Sementara Musa hanya seorang diri saja dan pernah menjadi penyebab kematian seseorang di sana. Kemudian beliau menyambut perintah Rabb-Nya dan menerimanya dengan hati terbuka dan tulus. Beliau memohon pertolongan kepadanya dan kemudahan sebab kausalitas yang menjadi kesempurnaan dakwahnya. Beliau berkata, Rabbi shrah li sadri, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku. Maksudnya luaskan dan lapangkanlah dadaku untuk menanggung beban perkataan dan tindakan yang tidak baik, dan hatiku tidak menjadi kacau karenanya serta tidak merasa sempit. Sesungguhnya hati bila telah menyempit, niscaya pemiliknya tidak pantas mengemban misi memberi petunjuk dan mendakwahi manusia. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmatmu dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ali Imran ayat 159. Semoga manusia menerima kebenaran melalui kelembutan sikap dan kelapangan dada serta keterbukaan yang bersama mereka. Ayat yang ke-26, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Tafsir ayat yang ke-26, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Maksudnya, mudahkanlah bagiku segala urusan yang aku kerjakan dan setiap cara yang aku tempuh dalam misiku, dan ringankanlah kesulitan-kesulitan yang ada di hadapanku. Di antara bentuk kemudahan dari Allah adalah Dia memudahkan bagi seorang dai untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan caranya yang benar, mengajak bicara manusia dengan gaya bicara yang sesuai dengannya, dan menakwahi mereka dengan cara yang paling efektif mengantarkan pada sikap menerima perkataannya. Ayat yang ke-27, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Ayat yang ke-28, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku.
Tafsir ayat 27 sampai dengan 28. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Pada bagian lidahnya terdapat kekeluhan untuk berkomunikasi. Hampir-hampir perkataan itu tidak terpahami darinya, seperti yang dipaparkan para ahli tafsir. Sebagaimana firman Allah mengenai dirinya, dia berkata, wa akhi Haruna huwa aqsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya dariku. Al-Qasas 34. Beliau memohon kepada Allah agar melenyapkan kekakuan pada lidahnya, agar mereka dapat memahami apa yang beliau sampaikan, dan realisasikanlah tujuan yang sempurna dari proses komunikasi, perdebatan, dan penjelasan tentang hakikat-hakikat. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.